Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Abdul STMT, izin memperkenalkan diri, saya Ridho Maulana dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 202080811536. Di sini saya ingin membahas tentang telekomunikasi dan the internet. Telekomunikasi, pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele, yang artinya jauh, dan komunikasi, yang berarti suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan, dan lain-lain dari satu pihak ke pihak lain. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa telekomunikasi artinya adalah suatu proses penyampaian informasi, bisa dalam bentuk pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, yang dilakukan dalam jarak jauh. Telekomunikasi juga berarti teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Komponen dasar untuk bisa melakukan telekomunikasi, ada beberapa komponen untuk mendukungnya, yaitu informasi merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Pengirim mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Media transmisi, alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi, dimodulasi dengan gelombang radio. Kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dipancarkan dengan alat bernama antena agar dapat terkirim jarak jauh. Penerima menerima sinyal elektromagnetik, kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal diubah ke dalam informasi asli sesuai dari pengirim, selanjutnya diproses hingga bisa dipahami oleh manusia sesuai dengan yang dikirimkan. Macam-macam komunikasi jarak jauh. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, komunikasi jarak jauh dapat dibagi menjadi tiga macam. Yang ke satu, komunikasi satu arah, simplex. Dalam komunikasi satu arah, pengirim dan penerima tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya media komunikasi satu arah, yaitu televisi, radio, pagar, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi dua arah, duplex. Dalam komunikasi dua arah, pengirim dan penerima dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh media komunikasi dua arah yaitu ponsel, telepon, VoIP, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi semi dua arah, half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh media komunikasi semi dua arah seperti handy-talkie, fax, dan chatroom. Contohnya ada di samping gambar. Jaringan telekomunikasi. Satu, perangkat transmisi. Perangkat transmisi bertugas menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat maupun jauh. Media transmisinya dapat berupa kabel, serat optik, maupun udara. Tergantung jarak dari tempat-tempat yang dihubungkan serta tergantung pada beberapa banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua, perangkat penyambungan, switching. Perangkat penyambungan bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain sesuai seperti yang diinginkan. Perangkat penyambungan disebut masih menggunakan sistem manual bila diperlukan seorang operator yang bertugas menyambungkan pemakai dengan pemakai lain yang diinginnya. Yang ketiga, terminal. Terminal adalah peralatan yang bertugas merubah sinyal informasi asli, suara manusia atau lainnya, menjadi sinyal elektrik atau elektromagnetik atau cahaya. Ini diperlukan karena perangkat transmisi yang mampu menyampaikan informasi tersebut dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang umumnya tidak dekat dalam waktu cepat, memang mempersyaratkan agar sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik untuk dilewatkan kabel atau menjadi sinyal elektromagnetik untuk dilewatkan udara
atau menjadi sinyal cahaya untuk dilewatkan serat optik. Untuk contoh gambarnya ada di samping. Perkembangan sistem telekomunikasi. Sejak ditemukan telepon oleh Antonio Meucci, telekomunikasi telah berkembang pesat, bahkan bisa jadi tercepat di antara sistem lainnya. Terutama setelah ditemukan transistor, integrated circuit atau IC, sistem prosesor, dan sistem penyimpanan, Di antara alat-alat telekomunikasi yaitu satu, telepon genggam, ponsel. Telepon berasal dari kata tele, jauh, dan pon, artinya suara. Jadi telepon adalah alat komunikasi jarak jauh melalui sinyal listrik yang biasanya berupa suara, sedangkan telepon genggam adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan sama dengan telepon konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana dan wireless. Yang kedua, radio. Radio merupakan teknologi yang membolehkan pengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran gambar. Yang keempat, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lain yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kelima, fax dan lain-lain. Untuk contoh gambarnya ada di samping. The Internet. Apa yang dimaksud dengan internet? Internet adalah singkatan dari interconnecting networking, merupakan seluruh jaringan komputer yang terhubung secara global menggunakan standar sistem global TCP/IP untuk melalui miliaran pengguna di dunia. Secara keseluruhan internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi lainnya. Pengertian internet menurut para ahli. Setelah paham pengertian internet secara umum, mari mengetahui pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama, pengertian internet menurut KBBI. Menurut KBBI atau PUEBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Yang kedua, pengertian internet menurut Onno Wipurbo. Onno Wipurbo yang dikenal sebagai tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi mengartikan internet sebagai media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Internet dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi seperti web, VoIP, dan email. Yang ketiga, pengertian internet menurut Trey Haywood tahun 1996 dalam konsep dan penerapan Microsoft TCP/IP, diterjemahkan oleh Daniel M. Wee. Internet merupakan istilah teknologi yang muncul pada akhir 60-an, yaitu saat United States Department of Defense atau DoD memerlukan suatu standar baru untuk melakukan komunikasi internet working. Standar baru ini merupakan standar yang bisa menghubungkan berbagai jenis komputer di DoD dengan komputer kontraktor militer, organisasi penelitian, atau juga yang ilmiah seperti pada universitas. Jaringan ini harus kuat, aman, serta tahan kerusakan sehingga mampu untuk dioperasikan pada kondisi minimum jika terjadi bencana maupun perang. Sejarah perkembangan internet. Internet punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Internet terus berkembang pada
internet terus berkembang hingga pada 1980-an. Jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada 1982, protokol standar TCP/IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada tahun 1986 didirikan National Science Foundation Network atau NSVNet sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu, informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WW, World Wide Web, mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian NIC didirikan pada tahun 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Manfaat internet. Setelah memahami apa itu internet dan sejarahnya, mari mengenal apa manfaat internet. Jangan sampai Anda menggunakan internet untuk aktivitas harian, tapi masih bingung apa manfaatnya. Berikut manfaat internet yang mungkin belum Anda sadar. Yang satu, sumber informasi. Internet menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia. Ini terjadi karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadi pertukaran data dan informasi. Jadi, Anda bisa mendapat berbagai informasi hanya bermodalkan internet. Cara memperoleh informasi di internet adalah dengan mengetik kata kunci di mesin pencari. Nantinya akan muncul pilihan informasi yang sesuai dengan kata kunci yang Anda ketik. Yang kedua, pendidikan. Menyambung manfaat internet. Yang pertama, sebagai sumber informasi, internet juga berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya. Jadi Anda bisa teredukasi dengan mudah memanfaatkan bantuan internet. Banyak penelitian, buku, atau semacamnya yang dibagikan ke internet. Jadi Anda bisa download dan memakainya sebagai referensi pendidikan. Sebagai jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia, internet juga bisa mengajarkan Anda nilai budaya di tiap daerah dan negaranya. Yang ketiga, hiburan. Tak hanya untuk kegiatan penting, internet juga banyak digunakan sebagai tempat mencari hiburan. Saat ini memang banyak pilihan hiburan yang bisa didapat dari internet seperti menonton film dan serial, video di YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game online. Internet bahkan sudah menggantikan peran media hiburan lainnya seperti TV hingga radio. Tak jarang ada orang yang juga lebih memilih mencari hiburan di internet ketimbang harus bertemu langsung dengan orang lain. Pendukung kegiatan ekonomi yang keempat. Terakhir, internet juga punya manfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online melalui marketplace, e-commerce, atau toko online. Ini membuat Anda tak perlu repot untuk bertransaksi langsung secara hendak jual beli barang. Cukup menggunakan internet, transaksi bisa rampung tanpa harus beranjak dari kursi atau bahkan tempat tidur. Dampak negatif internet. Selain memberikan banyak manfaat, kehadiran internet juga membawa dampak negatif. Mungkin Anda tidak menyadari dampak negatif internet tersebut atau malah menganggapnya sebagai hal biasa. Berikut dampak negatif internet. Yang ke-1, ujaran kebencian. Internet memang memberi kemudahan untuk berbagi informasi. Namun, kemudahan ini juga sejalan dengan pemberian kritik kepada siapapun lewat media sosial. Parahnya, kritik tersebut bisa hadir tanpa dasar yang jelas dan lebih menjurus kepada ujaran kebencian. Internet memang belum punya filter untuk mengatasi ujaran kebencian ini. Biasanya, tokoh terkenal atau public figure menjadi sasaran empuk orang yang menyalahgunakan internet sebagai tempat ujaran kebencian. Jadi, biasakan untuk mencari informasi dengan jelas dan pastikan kebenarannya agar tak mudah termakan berita palsu, hoax, atau ujaran kebencian. Selain itu, jangan menganggap kebebasan berpendapat di media sosial menjadi sarana untuk mengkritik tanpa dasar yang jelas, bahkan sampai menghina orang lain.
Yang kedua, banyak konten ilegal. Internet juga membuat banyak konten ilegal bermunculan. Ada video yang berisi hal-hal tidak pantas seperti tindakan asusila, kriminalitas, hingga pornografi yang tidak ramah anak-anak. Ini membuat orang dewasa perlu melakukan kontrol terhadap anak-anak yang menggunakan internet. Selain itu, ada juga konten-konten film hingga musik ilegal yang beredar di internet. Ini jelas melanggar hak cipta dan undang-undang serta merugikan pihak resmi terkait. Konten-konten ilegal di internet juga berpotensi mendatangkan virus dan malware yang dapat merusak perangkat Anda. Yang ketiga, kejahatan internet. Dampak negatif internet lainnya adalah kejahatan cyber. Tak hanya kriminalitas di dunia nyata, tindak kejahatan juga menyasar di dunia maya atau internet. Tak hanya biasanya pelaku kejahatan cyber akan menyasar orang-orang yang lugu atau sering memakai data pentingnya di internet. Berbagai kejahatan cyber seperti hacking, cracking, maupun spamming. Internet yang seharusnya memberi Anda kemudahan malah menjadi tempat melakukan kejahatan di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.